Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Rahmawati dari S1 Kebidanan tingkat 1 semester 2 yang akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi endokrin. Jadi, apa sih endokrin itu? Jadi, endokrin ini merupakan sistem dalam kaitannya dengan sistem saraf, mengontrol dan memadukan fungsi tubuh. Kedua sistem ini bersama-sama bekerja untuk mempertahankan homeostasis tubuh. Fungsi kedua sistem ini satu sama lain saling berhubungan ya, namun dapat dibedakan dengan karakteristik tertentu. Misalnya, medula adrenal dan kelenjar hipofise posterior yang mempunyai asal dari saraf neural. Jika keduanya dihancurkan atau diangkat, maka fungsi dari kedua kelenjar ini sebagai diambil alih oleh sistem saraf. Kemudian bila sistem endokrin pada umumnya bekerja melalui hormon, maka sistem saraf bekerja melalui neurotransmitter yang dihasilkan oleh ujung-ujung saraf. Kelenjar endokrin termasuk yang pertama ada kelenjar endokrin termasuk kepada yang pertama ada pulau atau Langerhans pada pankreas, yang kedua ada gonad atau ovarium dan testis, yang ketiga ada kelenjar adrenal hipofise, tiroid dan paratiroid serta timus beta. Kata hormon berasal Sistem endokrin disebut juga kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekret dari kelenjar endokrin dinamakan hormon. Kata hormon sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu hormon, yang artinya membuat gerakan atau membangkitkan. Hormon mengatur berbagai proses yang mengatur kehidupan. Ada dua perbedaan cara kerja antara kedua sistem tersebut. Adapun perbedaan cara kerja antara kedua sistem, yaitu sistem endokrin dan sistem saraf. Nah, yang pertama, dibandingkan dengan sistem saraf, sistem endokrin lebih banyak bekerja melalui transmisi kimia. Yang kedua, sistem endokrin memperhatikan waktu respon lebih lambat daripada sistem saraf. Pada sistem saraf, potensial aksi akan bekerja sempurna hanya dalam waktu 1-5 milidetik. Tetapi, kerja endokrin melalui hormon baru akan sempurna dalam waktu yang sangat bervariasi, berkisar antara beberapa menit hingga beberapa jam. Hormon adrenalin bekerja hanya dalam waktu singkat, namun hormon pertumbuhan bekerja dalam waktu yang sangat lama. Di bawah kendali sistem endokrin menggunakan hormon pertumbuhan. Proses pertumbuhan memerlukan waktu hingga puluhan tahun untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang sempurna. Sel penyusun organ endokrin ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada sel neusekretori, adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf, tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Contohnya ada sel neusekretori, ialah sel saraf pada hipotalamus. Sel tersebut memperhatikan fungsi endokrin, sehingga dapat juga disebut sebagai sel neuroendokrin. Kemudian yang kedua ada sel endokrin sejati, disebut juga sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi, sebagai penghasil hormon.
tidak memiliki bentuk seperti sel saraf, kelenjar endokrin sejati melepaskan hormon yang dihasilkannya secara langsung ke dalam darah atau cairan tubuh. Kemudian, berdasarkan hakikat kimianya, hormon dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu hormon peptida dan protein, kemudian ada steroid dan turunan tirosin. Terdapat juga sejumlah zat kimia yang menyerupai hormon, antara lain hormon timik, hormon brakidin, hormon eritropoietin, hormon prostaglin eritropoietin. Kemudian terdapat juga sejumlah zat kimia yang menyerupai hormon, antara lain hormon timik, hormon brakidin, hormon eritropoietin, hormon prostaglin, eritropoietin, histamin, kinin, dan renin. Yang terakhir ada hormon feromon. Nah, jenis kalender endokrin ini juga terbagi lagi beberapa jenis. Yang pertama ada hipofisis cerebri atau glandula tari. Nah, ini merupakan struktur lonjong kecil yang melekat pada permukaan bawah otak melalui infundibulum. Lokasinya sangat terlindungi, baik terletak pada selatur cicau. Lokasinya sangat terlindungi. Baik yaitu terletak pada selatur cicausis sphenoidalis atau disebut master endocrine gland, karena hormon yang dihasilkan kelenjar ini banyak mempengaruhi kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian anterior, bagian tengah, dan bagian posterior. Kemudian yang kedua ada kelenjar tiroid yang terletak dan menempel pada trakea di bagian depan. Kelenjar tiroid merupakan salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di leher dan berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon lainnya. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan yang menghasilkan hormon paratiroksin. Ada 2 jenis sel dalam kelenjar paratiroid. Ada sel utama yang mensekresi hormon paratiroid atau PTH yang berfungsi sebagai pengendali keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui peningkatan kadar kalsium darah dan penurunan kadar fosfat darah, dan sel oksifilik yang merupakan tahap perkembangan sel Schiff. Yang keempat ada adrenal. Kelenjar ini berbentuk bola yang menempel pada bagian atas ginjal. Kelenjar ini disebut juga kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Kelenjar adrenal dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian luar yang berwarna kekuningan yang bernama korteks yang menghasilkan hormon kortisol, dan di bagian tengah atau medula hormon adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin. Yang kelima ada pankreas. Pankreas terletak di belakang lambung di depan vertebra lumbalis 1 dan 2 yang tersusun dari pulau-pulau Langerhans yang tersebar di seluruh pankreas. Di pulau Langerhans inilah terdapat sel-sel alfa dan sel-sel beta. Yang keenam ada kelenjar timus yang terletak di dalam
mediastinum di belakang tulang sternum. Kelenjar timus dijumpai pada anak-anak di bawah usia 18 tahun. Kelenjar ini terletak di dalam toraks, kira-kira setinggi percabangan trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri atas dua lobus. Pada bayi baru lahir beratnya kira-kira 10 gram dan ukurannya bertambah pada masa remaja sekitar 30-40 gram. Yang selanjutnya atau ketujuh yaitu hormon kelamin. Nah, hormon kelamin ini terbagi menjadi dua, yaitu testis yang terdapat pada pria dan ovarika yang terdapat pada perempuan. Kelenjar Selanjutnya adalah sifat dari hormon. Semua hormon umumnya memperlihatkan adanya kesamaan sifat ya. Beberapa sifat yang umum diperlihatkan, yang pertama ada hormon polipeptida. Biasanya disintesis dalam bentuk prekursor yang belum aktif atau disebut sebagai prohormon. Kemudian yang kedua ada sejumlah hormon dapat berfungsi dalam konsentrasi yang sangat rendah dan bagian hormon berumur pendek. Yang ketiga, beberapa jenis hormon, misalnya adrenalin, dapat segera beraksi dengan sel saraf. Yang ketiga merupakan Sifat yang ketiga, beberapa jenis hormon, misalnya adrenalin, dapat segera beraksi dengan sel sasaran dalam waktu beberapa detik. Sedangkan hormon yang lain, contohnya estrogen dan trioksin, dapat bereaksi secara lambat dalam waktu beberapa jam sampai beberapa hari. Sifat keempat, pada sel sasaran, hormon akan berkaitan dengan reseptornya. Yang kelima, hormon kadang-kadang memerlukan pembawa pesan kedua dalam mekanismenya. Selanjutnya ada reseptor hormon pada sitoplasma. Hormon yang terdapat dalam sitoplasma sel sasaran adalah hormon steroid dan hormon turunan asam amino. Hormon tersebut sangat mudah larut dalam lipid sehingga mudah melewati membran sel sasaran selama dalam peredaran darah ke seluruh tubuh. Fisiologi sistem endokrin. Yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, mengatur metabolisme, oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Yang keenam adalah mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.